Data dari gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 menunjukkan ada tambahan 64 kasus positif di Indonesia pada hari ini. Dengan tambahan tersebut, jumlah kasus positif virus corona di Indonesia kini mencapai 514. Dari data itu, sebanyak 437 pasien positif COVID-19 kini sedang menjalani perawatan di rumah sakit. Hingga hari ini sudah ada 48 pasien COVID-19 yang meninggal di Indonesia, sementara pasien COVID-19 yang berhasil sembuh mencapai 29 orang. Masih banyaknya korban berjatuhan di luka karena belum mengerti betapa dahsyatnya dampak yang ditimbulkan bila tertular atau tidak patuh pada imbauan untuk tinggal saja di rumah. Di bagian ini adalah fakta tentang virus corona yang dilansir dari Google. Dan inilah teks eksplanasi dari kami yang beranggotakan 1. Muhammad Rifqi dan Ilham Amirian Sarifki dari kelas 11 IPA 1. Selamat menyaksikan. Dan mari kita mulai. Yang pertama, apa itu COVID-19? COVID-19 adalah penyakit yang disebabkan oleh infeksi virus SARS-CoV-2 pertama kali diidentifikasi di kota Wuhan di provinsi Hubei, Cina pada Desember 2019. COVID-19 telah menyebar ke berbagai negara di dunia termasuk Indonesia. Jumlah kasus positif virus corona COVID-19 di Indonesia terus bertambah. COVID-19 sebelumnya dikenal sebagai novel 201 novel coronavirus 2019 nCoV, penyakit pernapasan, sebelum Organisasi Kesehatan Dunia WHO menyatakan nama resmi sebagai COVID-19 pada bulan Februari 2020. Lalu apa faktor resikonya? Para ilmuwan masih meneliti faktor resiko COVID-19, tetapi data dari China CDC menunjukkan bahwa orang tua dan orang yang menderita kondisi medis yang sudah ada sebelumnya, seperti penyakit jantung, penyakit pernapasan, atau diabetes, memiliki resiko lebih tinggi meninggal akibat penyakit tersebut. Ada penelitian yang menunjukkan bahwa perokok mungkin lebih rentan terhadap virus SARS-CoV-2. Ada juga bukti yang menunjukkan bahwa orang yang menggunakan rokok vaping berada pada risiko yang jauh lebih tinggi terkena infeksi pernapasan serius. Gejala apa saja yang akan timbul? Gejala dalam COVID-19 yang paling umum adalah batuk kering, demam, dan sesak napas. Diperkirakan bahwa gejala dapat muncul antara 2-14 hari setelah paparan, walaupun ada kasus terisolasi yang menunjukkan ini mungkin akan lebih lama. Jika mengalami gejala, kita harus tinggal di ruang untuk mencegah penyebaran penyakit ke masyarakat. Mengenakan masker wajah akan membantu mencegah penyebaran penyakit ke orang lain. Menurut penelitian terbaru yang diterbitkan dalam Annals of Internal Medication 10 Maret 2020, periode inkubasi rata-rata diperkirakan 5 hari dan hampir semua 98% pasien yang telah terinfeksi akan mengalami gejala dalam 12 hari. Yang harus dilakukan jika melakukan kontak dengan seseorang yang sakit. Jika telah terpapar pada seseorang yang dites positif COVID-19 atau seseorang yang menunjukkan gejala COVID-19, mungkin diperlukan waktu hingga 2 minggu untuk gejala muncul. Agar kita dan orang lain aman, kita harus mengisolasi diri dari orang lain selama 14 hari. Lalu yang ketujuh, apa arti isolasi diri? Mengisolasi diri sendiri berarti menjauh dari situasi di mana kita dapat menulari orang lain. Ini berarti situasi apapun di mana kita dapat melakukan kontak dekat dengan orang lain, kontak tatap muka lebih dekat dari 3 kaki selama lebih dari 15 menit. Seperti pertemuan sosial, pekerjaan sekolah pusat, penitipan anak prasekolah, universitas, dan pendidikan lainnya.
termasuk rumah ibadah, perawatan lansia, dan fasilitas perawatan kesehatan, penjara, pertemuan olahraga, restoran, dan semua pertemuan publik. Kita tidak boleh berbagi piring, gelas minum, gelas, peralatan makan, handuk, bantal, atau barang-barang lain dengan orang lain di rumah. Setelah menggunakan barang-barang ini, kita harus mencucinya dengan sabun dan air, menempatkannya di mesin pencuci piring untuk membersihkan atau mencucikan di mesin cuci piring. Apa saja pencegahannya? Dalam COVID-19, cara terbaik untuk mencegah infeksi adalah dengan menghindari paparan virus. Cuci tangan secara teratur dan menyeluruh dengan sabun dan air. Busa selama 20 detik atau gunakan pembersih tangan berbasis alkohol setidaknya 60%. Tindakan lain yang membantu mencegah penyebaran COVID-19: hindari kontak dengan orang lain yang sakit, hindari menyentuh mulut, hidung, mata, atau wajah. Tutup batuk dan bersin dengan tisu atau kesiku. Bersihkan permukaan dengan disinfektan, larutan pembersih berbasis alkohol dan pemutih paling cocok untuk coronavirus. Untuk diketahui, masker wajah tidak akan melindungi kita dari COVID-19, tetapi akan membantu mencegah penyebaran penyakit ke orang lain. Lakukan jarak sosial kurang lebih 1 hingga 2 meter antar orang per orang saat berada di kerumunan. Nah, untuk akhir videonya kami akan menjelaskan apa pengertian dari teks eksplanasi maupun struktur dari teks eksplanasi. Pengertian teks eksplanasi. Teks eksplanasi adalah teks yang menerangkan atau menjelaskan mengenai proses atau fenomena alam maupun sosial. Struktur teks eksplanasi. Yang pertama, pernyataan umum. Yang kedua, urutan sebab akibat. Yang ketiga, interpretasi.